Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, pun malam, tergantung Anda melihat video ini kapan. Uh, Perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 8 mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami di sini ingin mempresentasikan atau uh, mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu dengan judul Analisa Hasil Uji Jominites pada Benda Kerja Baja Tahan Karat IC 304. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Edi selaku pembimbing juga dalam penulisan artikel ini. Jadi sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya Ahmad Nuril Ilmi, kemudian ada Hendra Dwi Payana, ada Aini Iza Nabiga Rosyadi, sama yang terakhir ada Dimas Hera Matias Giopan. Kami dari jurusan Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Next ke bawah, kita lanjut ke pendahuluan atau latar belakang terlebih dahulu. Sebelumnya, uh, kami mengambil topik ini kan karena memang kami sudah pernah melaksanakan praktikum dengan tema yang sama, yaitu uji jominites. Jadi uji jominites pada benda kerja baja tahan karat IC 304 dilakukan untuk mengetahui kemampuan bahan tersebut dalam mengalami perlakuan panas atau heat treatment dengan metode quenching. Uji ini penting dilakukan karena pada umumnya baja tahan karat IC 304 digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi. Kemudian hasil uji jominites ini dapat memberikan informasi tentang struktur mikro dan sifat mekanis benda kerja setelah dipanaskan dan didinginkan secara cepat dan menggunakan metode atau media pendinginan air. Kemudian dari hasil uji ini juga dapat dianalisis bagaimana distribusi unsur dan struktur mikro pada permukaan benda kerja setelah mengalami perlakuan quenching. Kemudian analisanya juga pada benda kerja tahan karat IC304 dapat digunakan untuk menentukan parameter optimal pada proses quenching sehingga diperoleh sifat mekanis dan struktur mikro yang diinginkan. Kemudian selain itu, analisa uji ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk dan menentukan jenis baja tahan karat yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu. Kemudian next ke bawah, ada tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh Aini. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang mana dari kita sendiri itu meninjau yang pertama dari baja tahan karat IC 304 yang merupakan salah satu jenis baja tahan karat yang paling umum digunakan di industri. Jadi baja tahan karat ini memiliki kandungan kromium sebesar 18-20% dan nikel sebesar 8-10,5%. Dari kandungan ini, baja tahan karat memiliki tahan korosi yang baik dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan tahan lama. Dan dari selain itu, tinjauan selanjutnya yaitu jominites, yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan kekerasan permukaan baja setelah perlakuan panas. Dengan metode ini dilakukan dengan cara mengalirkan air pada permukaan baja yang telah dipanaskan sehingga mencapai suhu austenit. Dan pengaliran air yang dilakukan ini dengan cara menggerakkan nozzle air pada permukaan baja sehingga suhu turun secara cepat pada satu sisi permukaan baja. Sedangkan satu sisi lainnya tetap dalam suhu austenit. Dan pada proses pendinginan ini terjadi perubahan struktur mikro pada baja yang akan berdampak pada kekerasan permukaan. Jadi hasil uji dari jominites sendiri akan menunjukkan karakteristik pengerasan permukaan pada baja tersebut, baja tahan karat IC 304. Yang mana menunjukkan bahwa baja ini akan mengalami pengerasan pada permukaan setelah dilakukan pendinginan cepat.
atau quenching. Dan kita juga meninjau dari penelitian yang dilakukan oleh F. Anwar DKK pada tahun 2018, yang mana hasil uji dominitas dari baja dan karat IC304 ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kekerasan permukaan pada permukaan baja yang terkena air pada waktu pendinginan cepat atau quenching. Namun peningkatan kekerasan dari penelitian yang dilakukan oleh F. Anwar dan kawan-kawan ini hanya terjadi pada kedalaman permukaan yang relatif kecil dan berkurang secara bertahap dengan seiring kedalaman baja. Selain itu, uji dominitas juga menunjukkan bahwa distribusi kekerasan pada permukaan baja sangat dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan. Jadi dengan memahami karakteristik pengerasan permukaan dan distribusi kekerasan pada permukaan baja, dapat dihasilkan produk baja tan karat IC304 yang lebih tahan lama dan memiliki kualitas yang tinggi. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Hendra. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan dalam analisa uji Jomini pada benda kerja IC tan karat 304 yang meliputi berbagai tahap berikut. Persiapan sampel. Bahan uji yang digunakan harus memenuhi standar kualitas dan ukuran yang ditentukan. Selanjutnya, permukaan sampel harus dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran, karat, dan bahan-bahan lain yang dapat mengaruhi hasil pengujian. Pemanasan dan pendinginan. Pada tahap ini, sampel dilakukan heat treatment pada suhu 870 derajat Celcius dan holding time selama 30 menit sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian didinginkan dengan menggunakan media pendingin air. Proses pemanasan dan pendinginan dilakukan dengan metode Jomini test, yaitu dengan menyemprotkan air pada salah satu permukaan benda kerja setelah sampel dilakukan heat treatment. Selanjutnya, bawah. Ini adalah gambar sampel dan uji penyemprotan air pada uji Jomini test pada benda kerja. Selanjutnya bawah. Uji kekerasan Rockwell Hardness Test. Setelah benda kerja dilakukan uji Jomini test pada benda kerja, dilakukan uji kekerasan dengan metode Rockwell Hardness Test. Prosedur pengujian kekerasan Rockwell dilakukan dengan melakukan indentasi dengan beban awal 10 kilo yang menyebabkan kedalaman indentasi H. Jarum penunjuk diset pada angka 0 skala hitam, kemudian mayor wag diberikan. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian analisa Jomini test pada benda baja tahan karat IC304, perlu dilakukan pengukuran yang akurat dan pengolahan data yang sistematis dan teliti. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan hasil analisis dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran dan kesalahan interpretasi data. Baik, kemudian dari hasil-hasil uji tes Jomini ini dapat kita simpulkan bahwa analisis uji Jomini pada benda kerja atau baja pada benda kerja bahan tahan karat IC304 adalah sebagai berikut. Yang pertama, baja tahan karat IC304 memiliki sifat ketangguhan yang baik, tetapi kekerasannya relatif rendah. Yang kedua, pada pengujian Jomini, menunjukkan bahwa kekerasan baja tahan karat IC304 meningkat secara signifikan dengan jarak dari titik quenching. Namun, meningkatnya kekerasan tidak sebanding dengan jarak. Yang ketiga, pada
Eh, pada kurva kekerasan Jomini menunjukkan bahwa baja tahan karat IC304, bisa next lagi, memiliki kecenderungan pembentukan daerah sensitif pada jarak tertentu dari titik quenching. Yang keempat, hasil pengujian Jomini juga menunjukkan bahwa daya tahan karat IC304 memiliki perubahan struktur mikro yang signifikan pada daerah sensitif dan daerah non-sensitif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengujian Jomini dapat digunakan untuk mengevaluasi sifat-sifat mekanik dan struktur mikro dan dari baja tahan karat IC304. Dan pengujian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengembangan produk baja tahan karat yang lebih baik di masa depan. Dan juga uji Jomini test pada baja tahan karat IC304 ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam menentukan sifat mekanis dan perlakuan panas yang optimal untuk baja tersebut. Hasil dari uji Jomini terdapat memberikan informasi tentang struktur mikro serta sifat mekanis benda kerja tersebut setelah dipanaskan maupun didinginkan secara cepat. Dengan menggunakan media pendingin air, analisa hasil uji Jomini ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk serta menentukan jenis baja tahan karat yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh F. Anwar dan kawan-kawan pada tahun 2018, hasil uji Jomini test pada baja tahan karat IC304 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kekerasan permukaan pada permukaan baja yang terkena air pada waktu pendinginan cepat. Namun, peningkatan kekerasan ini hanya terjadi pada kedalaman permukaan yang relatif, bisa di next lagi, yang relatif kecil dan berkurang secara bertahap seiring dengan kedalaman baja. Kesimpulannya, uji Jomini test pada baja tahan karat IC304 dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan menentukan sifat mekanis serta perlakuan panas yang optimal untuk baja tersebut. Berikut ada daftar pustaka dari kami. Yang pertama ada Didi Junita Permata tahun 2018, buku mengenai Hardening Steel PT Agro Medica. Yang kedua ada Bambang Suharno tahun 2017, yaitu pemilihan dan perbaikan bahan dari penerbitnya Erlangga. Kemudian ada ASTM Internasional tahun 2019 dengan judul buku ASTM A255 19 strip 19 Standard Test Method for Determining Hardenability of Steel. Yang keempat ada dari Lazarin P. Tiziani A. pada tahun judul buku Jomini and Strip Quench Test in Encyclopedia of Thermal Stresses. PP 2754 sampai 2762. Penerbitnya itu Springer Netherlands. Kemudian ada Davis Junior at tahun 2017 dengan judul buku Handbook of Materials for Engineering Second Edition. Penerbitnya itu CRC Press. Dan terakhir ada Herring DH tahun 2017 dengan judul buku Hardenability Testing in Heat Treating page 445 sampai 478 ASM International. Mungkin sekian dari presentasi jurnal kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tindakan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.